Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya, Mardalena, dalam acara Rotu Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2023. Apa sih Rotu Seminar Nasional Persi 2023 itu? Rotu Seminar Nasional Persi 2023 adalah sebuah kegiatan di mana kami dari Panitia Seminar Nasional Persi memberitahukan, mensosialisasikan apa saja sih kegiatan yang akan kita lakukan, yang akan kita buat di Seminar Nasional Persi tahun 2023 ini. Nah, tentunya para partisipan yang sudah bergabung pada sore hari ini di live ya kita, saya sapa dulu, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Di studio atau di link Zoom kita sudah hadir dua orang narasumber tentunya yang pastinya menggawangi atau memimpin kegiatan-kegiatan dari Seminar Nasional Persi 2023 nanti. Apa saja sih kegiatan dalam Seminar Nasional Persi 2023? Tentunya ada kegiatan yang memang sudah tahunan kita lakukan dan dievaluasi kegiatannya dan bermanfaatannya untuk kita semua, khususnya para hospitalia di rumah sakit ya. Tentunya yang pertama adalah acara seminar dan workshop Persi. Tahun ini mengangkat tema sumber daya lokal berdaya saing global, local resources and global competitiveness. Nah, itu adalah tema yang sangat menarik tentunya, di mana memang sumber daya yang berkualitas, yang berdaya saing sangat kita perlukan untuk keberlangsungan dari dunia rumah sakitan. Seminar dan workshop itu tentu yang paling utama. Kemudian yang kedua ada lomba poster session yang diadakan oleh Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit tentunya, di mana sore hari ini kita akan bahas bersama lomba poster session itu apa, kemudian bagaimana mekanismenya yang perlu diketahui oleh para hospitalian. Kemudian yang ketiga, kegiatan yang ketiga adalah Persi Award. Hari ini juga sudah hadir nih ketua dari program Persi Award 2023. Nanti kita sapa sama-sama ya. Kemudian yang kegiatan lanjutannya adalah ada lomba paduan suara. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kegiatan Road to Seminar Nasional Persi 2023 ini akan kita adakan dalam 2 tahap. Hari ini Selasa 3 Oktober 2023 adalah yang pertama. Kemudian nanti yang kedua akan kita adakan pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Baik, saya langsung saja menyapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Niko Alumenta Kanefro MMM Hakes Fiswa. Sudah tidak asing lagi, dosa kalau nggak kenal beliau. Boleh saya sapa dulu, selamat sore Dr. Niko. Dr. Niko, sudah bergabung? Monitor. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tidak lupa salam keselamatan pasien. Iya. Selamat sore Dr. Niko. Ya. Standby dulu ya dok ya. Kemudian izin saya juga mengenalkan narasumber kita yang kedua, Dr. Hanefi Jasri Mars. Selamat sore Dr. Hanefi. Selamat sore Bu Lena, selamat sore Pak Niko. Alhamdulillah. Ini juga dosa ya kalau nggak kenal beliau ya. Kayaknya kalau di dunia Persi di dunia rumah sakitan, mutu rumah sakit ini beliau tokoh yang paling penting gitu ya. Nah, untuk Dr. Niko, beliau di Persi sebagai Ketua Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Dan sekaligus untuk kegiatan di Seminar Persi, Nasional Persi ke-2023 ini, tahun ini, beliau sebagai Ketua Program kegiatan dari Lomba Poster Session. Betul ya Dr. Niko ya? Ya. Beliau ketuanya, nanti kita akan gali apa sih poster session itu, gitu kan ya. Mungkin memang sudah banyak yang well known, udah tahu gitu ya. Cuma perlu kita refresh lagi supaya lebih yakin bahwa harus ikut di rumah sakit gitu ya. Kemudian kalau untuk Dr. Hanefi ini beliau sebagai ketua dari kegiatan Persi Award 2023. Betul ya Dr. Hanefi ya?
Ya, Persi Award juga bukan kegiatan yang asing lagi. Setiap tahun kita adakan, cuman memang ada pembaharuan, ada beberapa kategori yang disempurnakan, dan nanti kita akan dengar sama-sama dari Dr. Hanifi, ini tahun ini ada sesuatu yang baru nggak sih gitu, dan animonya bagaimana sih? Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai untuk yang pertama, panitia, partisipan kita sudah berapa ribu? Mudah-mudahan lebih banyak lagi insan rumah sakitan yang join di Road to Seminar Nasional Persi 2023 ini supaya memang gaungnya akan lebih terdengar, terasa, dan menjadi suatu hal yang penting untuk diikuti oleh seluruh hospitalia rumah sakit, gitu ya. Oke, baik, boleh kita mulai, Dr. Niko. Dr. Niko sebagai ketua dari lomba poster session, dok. Ya. Sebetulnya dari lomba poster session setiap tahun kita adakan, boleh di-refresh lagi dok, sebetulnya tujuan dari diadakannya lomba poster session ini apa sih gitu, pentingnya untuk rumah sakit mengikuti ini itu apa dok? Monggo dok, silakan dok. Jadi kita mulai dulu dengan event kita, seminar nasional dan STPS ya yang ke-17, seminar tahunan patient safety. Nah, jadi rumah-rumah sakit selalu dibangun awareness-nya terhadap patient safety. Nah, jadi dengan tema sumber daya lokal, berdaya saing global, tepat sekali lomba poster patient safety ini diadakan karena apa? Karena telah dan sudah harus menggunakan yang tuntunan pedoman internasional, yaitu Global Patient Safety Action satu dekade 2021-2030. Ya, jadi kita sebut, nanti akan saya jelaskan bahwa ini adalah 35 matriks, 7 kali 5 strateginya. Ya, jadi apa tujuannya? Nah, sesuai pada tahun ini World Patient Safety Day itu mengajak rumah sakit untuk melibatkan, memberdayakan pasien dan keluarga. Sehingga tujuan dari lomba poster ini sebenarnya adalah agar rumah sakit didorong terus-menerus, continue dalam pelayanan kepada pasiennya, dalam patient care-nya, itu melibatkan pasien dan keluarganya dalam proses asuhan. Itu tujuan utamanya. Oke, clear sekali dokter. Jadi mendorong, memberdayakan agar rumah sakit itu selalu melibatkan pasien dan keluarganya dalam perawatan gitu ya dok ya. Ini perlu dibangun awareness-nya sehingga memang lomba poster session ini sebagai salah satu upaya gitu ya untuk rumah sakit juga ikut aware gitu ya dok ya. Oke, baik dokter. Kita langkah ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah untuk tahun ini nih dok, tema lomba kita itu apa aja dok? Oke, jadi tema lomba ini adalah Patient Safety Champion. Nah, saya harus jelaskan nih apa Patient Safety Champion. Patient Safety Champion adalah seorang individu di dalam rumah sakit, biasanya diambil dari staf rumah sakit untuk setelah dilatih tentunya memberikan edukasi, memberikan motivasi kepada para pasien yang takut dioperasi, takut hemodialisis, takut dan sebagainya, takut diinfus, bla bla bla. Jadi Patient Safety Champion itu tadi dari staff biasanya yang memang sudah diprogram. Namun pada tahun ini maka temanya itu tujuannya adalah melibatkan keluarga, maka didorong dalam poster session ini, posternya diceritakan Patient Safety Champion-nya berasal dari kalangan pasien. Tentu pasien yang sudah dirawat, ya sudah mantan. Namun didata bahwa beberapa pasien paradigmanya positif sekali, sangat menghargai asuhan yang diberikan oleh rumah sakit dan ingin membantu pasien-pasien yang ragu, kadang-kadang menolak, dilakukan tindakan, maka ini masuklah Patient Safety Champion. Termasuk juga kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tentunya. Memberikan penjelasan, memberikan penghiburan dan seterusnya, dan mengatakan
kenapa terjadi dan seterusnya. Jadi itu tujuan utama mendorong rumah sakit mengadakan patient safety champion yang berasal dari kalangan mantan pasien. Demikian. Oke, baik dok. Berarti tadi pertama temanya kita menciptakan gitu ya, melatih adanya patient safety champion di rumah sakit. Dan si patient safety champion ini berasal dari kalangan ex-pasiennya gitu ya dok ya. Yes, betul. Sehingga betul-betul yang pasien rasakan selama ini, apakah memang sebuah rumah sakit itu melibatkan pasien dan keluarganya, bahkan dalam melakukan perawatan atas perawatan yang dia terima sebelumnya, gitu ya dok ya. Ya. Oke. Dan Artinya, saya tambahkan bahwa kalau seorang pasien ketika ragu diterangkan Bapak perlu disuntik dalam seminggu ya 1 kali sehari bla bla bla, dia ragu gitu ya, takut. Wah, saudara saya kalau disuntik waktu itu bengkak tuh, gatel. Nah, jadi keraguan ini kalau didatangi patient safety champion yang dia bilang, Mbak, saya ini bekas pasien loh, 6 bulan lalu, 1 tahun lalu. Jadi pengalaman saya begini Pak, itu suntikan dan seterusnya, bla 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 bla. Jadi pasiennya, oh ini mantan pasien, ini benar-benar deh pengalaman dia, ya akan yakin, demikian. ya akan lebih yakin ya dok ya. Dok, kalau saya boleh tahu dok, ini apakah sesuatu yang baru atau sebenarnya sudah ada sebelumnya ya dok ya, patient safety champion ini dok, kalau Ya. di dunia perumasakitan di Ya. Indonesia? Jadi dalam konteks patient center care yang di Indonesia dijalankan dengan asuhan pasien terintegrasi APT, itu kita katakan adalah the Indonesian Model of PCC ya, Indonesian Model of Patient Center Care. Itu yang sudah ada melibatkan pasien dan seterusnya, itu dimulai dari tadi patient safety championnya sudah ada dari staff. Nah, kalau melibatkan pasien dari berbagai hal itu sudah dijalankan secara bertahap. Namun sekarang patient safety championnya berasal dari pasien. Ini baru nih. Ya, demikian. Wah, keren ini dok ya. Jadi kalau dari stafnya sudah, kemudian dari keluarga mungkin udah, ini dari pasiennya langsung ya memang menerima perawatan sebelumnya gitu ya. Oke, dok, berarti ini rumah sakit memang harus punya semacam pengalaman kali ya dok ya, atau memang sudah harus ada patient safety championnya atau gimana tuh dok untuk bisa digambarkan dalam sebuah poster gitu? Ya, jadi begini, saya harus jelaskan dulu, Global Patient Safety Action Plan itu satu matriks 7x5, ada 7 strategi oleh WHO, dia terbit tahun 2021 baru saja, 7 strategi yang harus dijalankan, dan 7 strategi ini masing-masing mempunyai strategi spesifik 5, berarti 7x5, 35 matriks. Nah, strategi objektif pokok yang keempat itu adalah patient and family engagement. Nah, jadi strategi yang keempat adalah melibatkan pasien dan keluarga. Nah, di dalam strategi yang keempat terdapat 5 strategi spesifik. Tahun ini Persi mengambil strategi 4-3, yaitu advokasi pasien dan champion keselamatan pasien yang tadi sudah dijelaskan. Jadi petunjuk yang didorong, disampaikan oleh WHO, apa yang harus dilakukan rumah sakit? 1, ada 3 hal, pendek aja, 3 hal. Melakukan evaluasi untuk menilai keterlibatan pasien dalam peningkatan keselamatan pelayanan kesehatan. Dia harus mengevaluasi menyeluruh setahun ini, terutama bagaimana rumah sakit berhasil atau belum begitu berhasil melibatkan pasien dan keluarga. Yang kedua, melembagakan langkah-langkah untuk supaya benar-benar pasien ini terlibat ya dalam jadi di kebijakannya dan seterusnya. Memang dibutuhkan regulasi dari Kemkes untuk ini. Nah, ini WHO juga sudah mendorong dan Kemkes rasanya akan membuat. Yang terakhir, yang ketiga, lalu mengembangkan strategi advokasi keselamatan pasien kepada para pasien melalui patient safety champion tadi. Nah, jadi itu
haruslah dikembangkan oleh rumah sakit. Ada langkah-langkahnya yang tadi, dia harus mendata pasiennya, dia harus mengevaluasi bagaimana keterlibatannya, pakai kuesioner, puas, nggak puas, itu patient experience yang akan muncul, dan seterusnya. Demikian. Waduh, clear banget dok, luar biasa ini apa namanya perkembangan dan ke arah kemajuan ya untuk dunia rumah sakitan di Indonesia Ya. saat ini dengan melibatkan langsung pasiennya. Oke dok, dari seluruh penjelasan tadi dokter, apakah untuk lomba poster session ini ada persyaratan khusus sebagai pesertanya? Gitu dok. Baik. Ya. Jadi tentu saja poster ini adalah merupakan pengalaman di rumah sakit. Jadi peserta lomba poster adalah rumah sakit, tentunya anggota Persi, tapi non anggota juga tentu silakan mengirim. Nah, jadi pengalaman dari rumah sakit satu. Dan poster ini menjelaskan, dan ini tentu juri, penonton atau mereka yang melihat poster-poster ini harus memahami isinya. Ada 3 hal yang disarankan untuk penggambaran dari poster ini. 1, gambarkan upaya-upaya rumah sakit dalam keselamatan pasien. Ya, ada 4 prinsip di Indonesia. Yang pertama, 7 standar keselamatan pasien bisa diceritakan. Ada 6 sasaran keselamatan pasien bisa diceritakan. Ada 7 langkah menuju keselamatan pasien. Dan yang keempat ada pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi itu harus digambarkan, tidak harus semua, salah satu dari 4 diceritakan. Yang kedua, harus dijelaskan juga, digambarkan juga upaya-upaya melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga tadi dalam patient care-nya. Dan yang ketiga, dia harus menggambarkan kehadiran patient safety champion yang dari kalangan mantan pasien. Apalagi hasilnya telah bisa mendorong 2-3 per bulan pasien yang tadinya ragu, menolak, atau enggan, atau memang ragu-ragu, mau tapi ragu-ragu, sehingga kepuasan kadang-kadang tidak tinggi. Jadi ini semua harus digambarkan dalam poster itu. Demikian. Oke, 3 hal utama tadi, upaya rumah sakit dalam keselamatan pasiennya, kemudian turun lagi ke dalam upaya melibatkan pasiennya, yang ketiga penetapan patient safety champion tadi dok ya. 3 hal itu harus tergambar dalam poster tersebut. Keren banget. Oke dok. Nah, untuk syarat dan ketentuan lomba dok, misalnya silakan dok. Jadi posternya ukurannya 90 kali 180, merupakan banner, roll up banner berdiri 90 kali 180, dan tentu dapat dilihat dalam jarak 1 meter begitu. Tulisannya, fontnya yang cukup baik, dan menggambarkan narasi maupun gambar-gambar tentang hal yang tadi. Jadi penilaian nanti sekaligus penilaian yang dilakukan para juri, itu para juri terdiri dari, ini bocoran gitu ya, saya sendiri sebagai ketua KPNS, Dr. Mei Hizrani Mars, beliau adalah ketua bidang diklatnya, dan kemudian Dr. Amelia Martina, seorang spesialis anestesi. Ya, kami bertiga akan melihat posternya. Tentu penampakannya dulu secara menyeluruh. Kemudian baru melihat aspek-aspek 3 hal itu, bagaimana kejelasannya rumah sakit menyampaikan 3 itu dengan tentu saja kalau bisa ada data. Ya, memang narasi tetapi ada data. Apalagi yang ketiga, patient safety champion dari kalangan pasien, kami sudah punya 3 orang, sudah punya 5 orang, gitu. Jadi tentu ini masuk dalam penilaiannya, aspek penilaian. Demikian. Oke dok, untuk lomba poster session ini sendiri akan dimulai di hari keberapa dok? Dan para peserta itu nanti meletakkan poster itu di mana dan di jam keberapa sih Dewan Juri melakukan penilaian? Jadi kan event kita dimulai 18, maka kami dalam ketentuannya meminta tanggal 19
pasang sendiri di daerah yang telah ditentukan. Jadi lakukan pemasangan sendiri, makanya namanya standing banner. Jadi tidak dipaku, tidak diikat di mana, tapi didirikan. Itu menurut Ketua Panitia di bidang ini, Dr. Yanwar, akan ada di dalam ruang pleno, ya, sidang pleno itu di bagian belakang. Kemudian yang kedua, tanggal 19 dipasang, maka juri akan melakukan penilaian pada tanggal 20. Ya. Dan sesudah itu pada akhir hari, bisa saja 21 pagi, itu peserta harus mengangkat sendiri posternya. Demikian. Oke, clear banget dokter penjelasannya. Nah ini dokter, tadi udah syaratnya apa, sudah digambarkan bentuknya, role banner gitu ya. Nah ini nanti peserta, targetnya dokter sebagai ketua dari program Lomba Poster Desain ini berapa peserta sih? Berkaca juga dari tahun lalu berapa peserta dan tahun ini target dokter berapa peserta? Tahun lalu, mohon maaf, saya tadi ketinggalan catatannya, kalau nggak salah sekitar hampir 30 pesertanya. Tahun ini kita masih membuka sampai 11 Oktober pengiriman bahannya. Tentu posternya nanti dibawa peserta sendiri ya. Jadi pengiriman bahan berupa e-file itu masih mengalir. Mudah-mudahan bisa lebih dari 20, lebih dari 30 bahkan itu kami akan terima semua. Yang mau ditanya nanti hadiah pasti. Iya betul dok, betul dok. Nah, dok, satu rumah sakit boleh kirim lebih dari satu? Boleh sekali. Boleh ya. ya dok ya. Tapi tentu ceritanya jangan yang sama ya. Itu ceritanya yang harus dibedakan. Demikian ya. Jadi gini, pada saat penilaian rumah sakit atau yang peserta lomba poster session itu berdiri di dekat posternya dengan membawa data-data yang diperlukan ya dok ya, sehingga apabila ditanya atau dikonfirmasi, diklarifikasi oleh Dewan Juri, mereka sudah siap dengan datanya gitu ya dok ya. Satu orang dari setiap poster itu hadir di samping posternya. Demikian. Ya. Dok, boleh lanjut dengan hadiah, dok? Ini kayaknya menarik. Ini hadiahnya apa, dok? Dibanding tahun lalu ada perubahan nggak besarnya atau bentuknya? Silakan, dok. Jadi pasti pertama piagam ya, karena dia harus melapor kepada direkturnya, ada piagam. Nah, kemudian ada uang persiapan dia, ya, kerja kerasnya dan seterusnya, entah itu perorangan, entah tim. Jadi hadiah yang pemenang harapan itu, atau yang pertama dulu deh langsung ya, juara pertama akan mendapat 5 juta ya. Oh itu kalau beli mie bakso bisa berapa porsi itu. Oke. Ya hadiah kedua adalah 3 juta dan hadiah ketiga adalah 2 juta rupiah dan pemenang harapan mendapat juga 1,5 juta rupiah. Demikian hadiahnya. Cukup menarik menurut saya. Ya, sangat menarik dok. Ini kayaknya memang harus kerjasama yang harmonis tuh antara bagian marketing, humasnya gitu ya, untuk desainnya kayak apa supaya menarik, enak dibaca gitu ya. Kemudian dari sisi isinya gitu ya, tentunya gabungan antara medis, perawatan yang memang memberikan asuhan kepada pasien gitu ya dok ya. Yes. Oke, sip. Oke, Dokter Niko, terima kasih banyak. Jadi untuk lomba poster session, para hospitalia, para partisipan yang hadir pada sore hari ini di acara kita Road to Seminar Nasional Mercy 2023, jangan lupa masih ada kesempatan sampai dengan 11 Oktober 2023 untuk dapat mengikuti lomba poster session. Ayo kita ramaikan kegiatan lomba poster session ini. Buktikan bahwa rumah sakit itu aware terhadap keselamatan pasien dan melibatkan pasien, kemudian juga membentuk atau menciptakan adanya patient safety champion di rumah sakit masing-masing. Saya tambahkan bahwa kalau dia mengikuti lomba ini akan muncul dalam berita-berita, apalagi kalau dapat kejuaraannya, maka masyarakat, pasien melihat, wah rumah sakit ini melibatkan pasien demi patient safety. Dan itu akan jelas data-data meningkatkan keselamatan pasien. Jadi pasien masyarakat nggak ragu lagi kalau ke rumah sakit. Kenapa? Dia dulu pemenang poster kok gitu.
karena dia udah pasti lebih selamat lah istilahnya. Demikian, makasih. Iya, betul dok. Ujungnya ke reputasi rumah sakit ya dok ya. Yes. Reputasinya baik, kemudian kepercayaan meningkat, Yeah. pasien datang dengan sendiri. Ya, bonusnya pasien yang datang, revenue meningkat. Ujung-ujungnya sih. Betul. Ya. Oke, Betul. baik. Pas pukul 16 lebih 28 menit nih untuk kita membahas tentang lomba poster session tadi. Rasanya udah komplit. Terakhir nih dok. Kepada adakah PIC dari lomba poster session ini yang bisa dihubungi oleh calon peserta untuk bisa tanya-tanya dulu gitu, konfirmasi. Silakan dok. PIC-nya ini orang terkenal ini, ya, namanya Dr. Januar Jack dari IKPRS. PIC. Tentu beliau punya asisten juga, tapi hubungi beliau, nanti asistennya mungkin kalau beliau sibuk akan menjawab. Demikian. Ya, siap. Terima kasih banyak Dokter Niko. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa ayo ajak rumah sakitnya, himbau rumah sakit untuk ikut lomba poster session ini. Yang pasti pengalamannya akan sangat baik. Tadi reputasi rumah sakit juga akan baik apabila walaupun nggak menang juga bisa disosialisasikan ya dok ya, bisa di apa namanya di media sosial kan gitu ya, diumumkan bahwa nih kita di concern loh terhadap patient safety. Apalagi sekarang perkembangannya udah ke arah melibatkan tidak hanya pasien dan keluarga gitu ya, tapi ex-pasien yang memang betul-betul punya pengalaman mendapatkan asuhan perawatan, asuhan medis juga dari rumah sakit tersebut. Oke, terima kasih banyak Dokter Niko untuk sore hari ini. Kita akan ketemu langsung nanti di acara Seminar Nasional PERSI 2023 tanggal 18 hingga 21 Oktober. Jangan lupa catat waktunya Bapak Ibu. Yang belum daftar cepat mendaftar. Terima kasih banyak. Selamat sore, Dokter Niko. Selamat sore, saya pamit ya. Iya. Silakan, Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, tarik nafas dulu boleh ya, Dokter Hanefi ya. Oke, kirain panitia melanjutnya udah mau goyang-goyang kepala aja nih. Dokter Hanefi nih, sekarang ini komandannya Persi Award. Persi Award ini juga ajang bergengsinya Persib. Ini ajang tahunan, ini yang lebih lengkap gitu ya, dari di mana manajemen sebuah rumah sakit dilihat dari beberapa sisi gitu kan ya. Nah, Dokter Hanefi, saya langsung berikan waktunya nih dok. Sebenarnya Persi Award tahun 2023 ini refresh lagi dulu dari awal. Tujuannya apa sih dibikin adanya Persi Award? Mungkin ada yang perlu di refresh ya, apa sih gitu ya, tujuan Persi bikin kegiatan Persi Award ini apa sih? Ujungnya apa nantinya gitu ya. Kemudian tema yang diusung pada tahun 2023 untuk Persi Award ini apa? Silakan dok, dua pertanyaan tersebut. Ya, baik. Terima kasih Bu Lena dan Bapak Ibu semua. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Jadi betul sekali, sesuai dengan namanya ya, Persi Award ya. Jadi penghargaan yang diberikan oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia kepada manajemen rumah sakit ya, yang sudah memiliki kontribusi atau sudah share pengalaman tentang berbagai macam upaya-upaya untuk melakukan improvement begitu. Jadi ini bentuknya bentuk penghargaan begitu. Namun karena kita punya banyak rumah sakit dan tidak semua rumah sakit sudah pernah mengungkapkan apa yang pernah dilakukan untuk melakukan improvement, maka kita semacam kita pancing ya dengan Persi Award ya. Kita umumkan bahwa Persi akan memberikan penghargaan, lalu rumah sakit diminta untuk mengirimkan makalahnya. Makalah tentang apa yang digunakan, apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan ya, inovasi apa yang sudah dilakukan, terus kemudian improvement apa yang sudah dilakukan. Nah, kita punya tahun ini kita punya ada 9 kategori nih Bu Lena ya. Biasa-biasanya kita menyesuaikan dengan IHF ya, International Hospital Federation, itu biasanya ada 8 kategori, tapi khusus tahun ini kita tambahkan kategorinya ada 9. Jadi semuanya kategorinya itu pertama ada corporate social responsibility, ya ini yang sama dengan IHF ya. Lalu ada green hospital, ada health service during crisis ya, ada health workers well-being, kemudian ada leadership and management, kemudian ada quality and patient safety, kemudian juga ada innovation in healthcare, dan terakhir ada customer service, marketing and public relation ya. Ini
ini 8 kategori yang ada di IHF. Nah, untuk tahun ini kita tambahkan satu kategori khusus ya untuk di Indonesia, yaitu tentang kode etik dan perilaku rumah sakit. Ya, jadi kita akan punya 9 penghargaan dengan kriteria yang berbeda-beda. Sekali lagi untuk mengangkat cerita-cerita dari rumah sakit ya yang bisa melakukan inovasi atau improvement di ke-9 kategori tersebut. Begitu Bu Lena. Wah, menurut dokter nih dari sembilan kategori ini yang paling apa sedikit lebih sulit tingkat ininya ada nggak ya dok? Apa sama aja dok? Ya, karena ini sebuah award ya atas sebuah inovasi untuk ke-9 kategori. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri, setelah cukup bertahun-tahun menjadi juri ya, itu cukup sama ya, seimbang begitu ya tingkat kesulitannya. Karena ini sebuah inovasi, berarti tingkat kesulitannya adalah dalam waktu kita melakukan inovasi ya, kemampuan inovasi lah yang dituntut ya. Kadang-kadang inovasinya sederhana, mudah dilakukan tapi ternyata dampaknya besar begitu. Nah, itu cari ide itu yang susah ya, cari idenya. Lalu yang kedua yang agak sulit adalah menceritakan ide tersebut ya, di mana maksud dari Percy Award adalah agar cerita tersebut bisa didengar oleh banyak rumah sakit, kemudian bisa direplikasi oleh rumah sakit lain. Nah, di sini kita minta ceritanya ditulis dalam bentuk artikel yang sesuai dengan kaidah ilmiah begitu, jangan terlalu panjang begitu ya, ada batasan-batasan begitu. Nah, itu mungkin agak sulitnya menuliskan dalam bentuk artikel yang sistematis begitu. Jadi menurut saya 9-9-nya disebut susah ya susah, disebut mudah ya sebenarnya mudah juga begitu. Iya ya dok ya, penting banget ini bagaimana menceritakan pengalaman sukses story-nya gitu ya. Sebuah rumah sakit ada inovasi kebaruan apa gitu ya, strategi baru apa yang dijalankan rumah sakit terkait dengan 9 kategori tadi gitu ya, yang kalau memang itu apa namanya berhasil di sebuah rumah sakit itu kenapa tidak bisa direplikasi ke rumah sakit lain gitu ya dok ya. Nah dok, pertanyaan saya dok, dari 9 kategori ini sebenarnya ada nggak sih yang kira-kira peserta ini akan sedikit confused, ini tumpang tindih nggak ya? Ini saya masuknya ke kategori apa namanya CSR atau ke customer relation apa gitu, ada nggak dok yang kira-kira ada sedikit apa namanya jadi pertanyaan itu bisa masuknya ke kategori mana? Ya, betul-betul. Bisa jadi ya Bu Lena ya, bahwa ada rumah sakit yang melakukan inovasi ternyata masuk ke beberapa kategori begitu ya. Misalnya, rumah sakit melakukan inovasi terkait dengan Green Hospital, tapi sekaligus Green Hospital tersebut itu terkait dengan upaya meningkatkan health workers well-being begitu ya. Jadi lebih nyaman bekerja di rumah sakit begitu ya. Dan juga di sisi lain ternyata dengan Green Hospital bisa meningkatkan quality and patient safety begitu. Itu mungkin begitu. Nah, di sini rumah sakit diminta untuk memilih ya kategori mana yang paling pas begitu ya. Kalau memang inovasi utamanya adalah mencari penerapan Green Hospitalnya ya berarti masukkan ke Green Hospitalnya ya. Tapi sebagai nilai tambah tolong dicantumkan bahwa dampak atau manfaat dari inovasi Green Hospital ini masuk juga ke dalam tadi well-being-nya SDM dan juga terkait dengan mutu dan keselamatan begitu. Jadi nilai tambah begitu karena ternyata meliputi beberapa kategori. Ya, tapi nggak bisa rumah sakit dengan satu inovasi kemudian memasukkannya ke 3 kategori, nggak bisa ya. Tapi kalau rumah sakitnya punya 3 atau 4 inovasi yang berbeda-beda masuk ke kategori yang berbeda-beda juga boleh. Ya, ini sebagai nilai tambah gitu ya, bisa disampaikan atau dicantumkan dalam tulisannya bahwa ya, misalnya angkat Green Hospital bisa jadi ke social being tadi, health worker being tadi, dan kemudian juga bisa ke apa tadi dok ya. Jadi dicantumkan dalam tulisannya bahwa sebetulnya ada nilai tambahnya masuk ke dalam kategori lain, cuman dia harus ikut dalam satu kategori saja gitu ya dok ya. Dokter Betul, betul. Devi? Iya, gitu. Oke, Dok. Betul. Dok, nah, iya, sip, Dok. Untuk tahun ini, Dok, target pesertanya berapa, Dok?
sekalian dievaluasi yang tahun lalu versi award-nya sudah mulai 9 kategori belum dok yang tahun lalu? 8 kategori. Masih 8 kategori ya. Nah untuk tahun lalu berapa peserta kita dan target kita tahun 2023 ini untuk versi award berapa peserta? Ya, baik. Jadi tahun lalu itu hampir 180 peserta ya totalnya ya. Jadi setiap kategori itu rata-rata sekitar 20 ya. Jadi ada yang 30, ada yang 40 ya. Itu juga membuat tantangan tersendiri bagi para juri untuk memilih juara di setiap kategori begitu. Karena cukup banyak makalah yang masuk ya. Nah, kita targetkan tahun ini dengan sosialisasi bagaimana cara menulis artikel dengan baik ya, dan juga pengalaman tahun lalu, bisa belajar juga dari artikel-artikel tahun lalu. Kita harapkan tahun ini bertambah ya. Misalnya kalau nambah sekitar 50% ya mungkin hampir 250 ya target kita ya. Tapi nanti kita lihat ya berapa banyak yang mengirimkan artikel-artikelnya. Luar biasa banyak ya dok ya, target tahun ini juga kita banyak, berarti ini ada tim khusus ya dok untuk versi award. Ada berapa tim dokter dok yang akan bekerja untuk menilai artikel yang masuk untuk dari versi award ini? Dan mungkin sekalian diinfo dok, sebenarnya tim dewan juri itu siapa aja sih dok? Baik, jadi tim kita ada 2. Yang pertama tim dewan juri, terus yang kedua adalah tim pendukung ya dari aspek manajerial begitu. Untuk tim dewan juri di samping saya sendiri itu juga ada Profesor Dr. Roro Tuti Sri Haryati ya, sarjana keperawatan Mars Fiskua. Lalu juga ada Dr. Hani Rono Sulistyo ya, SPOG, MM Fiskua, ada Bu Kosti Panjaitan, CVRN, SKM, Mars, PSD Fiskua, lalu ada juga Dr. Roro Greselia Piseniata, MKK, ada Dr. Marta ML Siahaan, Mars, MHKes, kemudian juga ada Kolonel Laut Kesehatan, Dr. RM Cahaya Nurobi, MKes, spesialis ortopedi, konsultan hand, dan juga ada Nurse Andi Amelia Wildani SKP MKep ya. Nah, nanti dewan-dewan juri ini yang akan kita bagi ke setiap kriteria-kriteria sesuai dengan kategori tadi. Lengkap ya dok ya, dewan jurinya luar biasa, ini siap-siap dinilai gitu ya, kayaknya dari semua aspek akan dilihat ini gitu dok ya. Dok tadi dokter menyampaikan ada semacam sosialisasi untuk pembuatan tulisan, memang ada ini ya dok ya, ada layoutnya atau ada apa namanya semacam template yang harus mereka buat atau gimana dok? Ya. Jadi ini begini Bu Lena, berkaca ke pengalaman versi award sebelum-sebelumnya ya, tahun 2021 dan sebelumnya. Itu banyak sekali rumah sakit mengirimkan artikelnya dalam bentuk makalah yang tebal-tebal. Ya, mereka ngirim 1 jilid begitu, seperti skripsi atau lebih ya, kayak tesis atau bahkan kayak disertasi ya, tebal sekali, dilengkapi dengan foto-foto banyak sekali, gambar banyak sekali, lampiran banyak-banyak sekali ya. Dan itu terus terang sangat sulit untuk tim juri memahami intinya apa, dan juga sulit bagi rumah sakit lain untuk melakukan hal yang serupa ya, mereplikasi ya. Jadi sejak tahun lalu kita rubah, kita minta mereka mengirimkannya dalam bentuk artikel yang mengadopsi kaidah penulisan artikel ilmiah ya. Jadi pertama, setelah judul itu harus ada ringkasannya ya, ringkasannya itu cukup 100 kata saja. Jadi intinya apa tuh ada dalam ringkasan. Lalu setelah itu ada bagian latar belakang. Latar belakang itu menjelaskan mengenai kenapa inovasi atau kegiatan itu dilakukan ya, kegiatan tersebut atau program tersebut kenapa dilakukan. Ini 300 kata ya. Jadi menjelaskan inovasinya atau programnya atau layanan yang akan diangkat itu kenapa diangkat, masalah apa yang ingin diatasi, tantangan apa yang perlu ditangani ya. Sekali lagi itu 300 kata, itu latar belakang. Nah, setelah latar belakang, kita harapkan menulis tujuan atau target spesifik ya. Jadi
tujuannya apa, targetnya apa ya sebelum inovasi atau kegiatan itu dilakukan ya. Jadi seperti cita-citanya apa ya, apa yang akan diatasi oleh kegiatan tersebut ya. Itu juga sama maksimal 300 kata. Nah, yang keempat, kita minta mereka menuliskan step by step-nya ya, langkah-langkah dari pelaksanaan inovasi atau kegiatan atau program atau layanan yang mereka lakukan ya, step-stepnya. Nah, ini penting sekali yang nomor 4 ya, karena dengan ini maka rumah sakit lain yang membaca, apalagi kalau jadi pemenang Persi Award, itu bisa dengan mudah mereplikasi ya step by step-nya. Itu tujuan kita ya. Nah, itu juga sama 300 kata. Nah, setelah itu yang kelima adalah menyajikan hasil atau uh, output yang diperoleh dari sebuah inovasi atau kegiatan atau program atau layanan yang dikembangkan begitu. Dan ini biasanya kita kaitkan apakah ada hubungannya dengan peningkatan mutu, keselamatan pasien atau aspek-aspek lain, dan ada perubahan yang apakah signifikan atau tidak. Jadi kalau bisa ada perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan atau inovasi ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, itu adalah secara general ya. Yang terakhir juga tadi yang hasil atau inovasi juga disampaikan dalam 300 kata. Jadi kalau di total tadi ada ringkasan 100 kata, lalu latar belakang 300, tujuan 300, langkah-langkah 300, kemudian inovasi 300 ya. Berarti totalnya maksimal itu 1.300 kata saja begitu. Nah, khusus untuk kategori pertama ya tadi kita punya 8 kategori, lalu ditambah satu kategori baru yaitu kategori etik dan perilaku rumah sakit. Ini boleh dilengkapi dengan video singkat ya. Jadi kadang-kadang kalau untuk bicara etik kan dan perilaku kan sulit ya kalau tidak divisualisasi. Nah, ini khusus untuk kategori kode etik dan perilaku rumah sakit boleh dilengkapi dengan video singkat ya, maksimal 3 menit atau foto dokumentasi maksimal 10 buah begitu. Begitu Bu Lena, kita harapkan rumah sakit bisa mengerti artikel tersebut. Iya. Wah, clear sekali ya dok ya. Apa penjelasan dari dokter ada 1.300 kata yang pasti dengan adanya kegiatan dari Persi Award ini kita memberikan kesempatan kepada rumah sakit untuk mendapat menuliskan sharing pengalamannya ya, inovasinya yang dilakukan di rumah sakit yang tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan ya pasti dok ya. Tahun ini ada pembaruan luar biasa dari 8 kategori menjadi 9 kategori, targetnya kita 250 peserta, yang tahun lalu sekitar 180-an ya. Mungkin tahun ini kita akan tingkatkan targetnya, tentu kerja keras buat tim dari Persi Award ini. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan sehat terus ya dok ya. Nah dok, ini saya mau tanya nih dok, untuk kegiatan Persi Award ini batas waktunya kapan sih untuk mengumpulkan artikel? Dok? Dokter? Ya. Dok, batas waktunya kapan nih dok? Nah, ini dia. Batas waktunya sebenarnya sudah agak mepet nih Bu Lena ya. Jadi kita harapkan sebenarnya tanggal 7 Oktober itu makalah-makalah sudah masuk ya. Sebagian ini rekan-rekan kita dari beberapa rumah sakit itu sudah mengirimkan makalah-makalahnya. Masih kita tunggu sampai 7 Oktober ya. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Karena setelah masuk kami tim juri akan bekerja keras ya untuk membaca, mempelajari dan memberikan penilaian. Ya, semangat siap rumah sakit. Ayo kirimkan artikelnya, makalahnya ya untuk bisa ikut lomba Persi Award ini. Nah, dok, saya ingin tahu dok, mekanisme penilaiannya untuk Persi Award ini apakah ada prosentase apa saja yang dinilai gitu ya? Dan kemudian langsung ke hadiahnya dok. Ini buat memancing peserta nih dok. Silakan dok. Ya, jadi nanti ada beberapa kriteria penilaian ya. Jadi yang pertama yang dinilai adalah apakah tulisannya sesuai dengan sistematika tadi ya, template yang kita tentukan ya.
Yang kedua, yang dilihat adalah kesinambungan antara latar belakang, ya tadi masalahnya apa, tujuannya apa, langkah-langkahnya apa, dan hasilnya apa. Ya, jadi ada kesinambungan. Yang ketiga yang kita nilai adalah implikasinya terhadap mutu dan keselamatan pasien serta dari sisi originalitasnya begitu. Jadi ada 4 poin tuh yang kita nilai ya. Semakin bagus sistematika tulisannya, lalu yang kedua semakin nyambung dari latar belakang sampai hasil, lalu juga semakin besar dampak atau manfaatnya serta makin original itu makin besar nilainya begitu. Jadi tolong konsentrasi di 4 poin tersebut ya. Nah, nanti pemenang seperti tadi Pak Niko sampaikan ya, itu ada beberapa penghargaan bagi para pemenang ya. Jadi nanti ada hadiah berupa uang ya, uang tunai, ada piala juga ya. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di leaflet kita itu ada gambar pialanya ya. Pialanya nanti ada 2 macam ya. Yang pertama adalah piala yang punya 8 sisi, yaitu melambangkan 8 kategori yang dilombakan di IHF ya. Kenapa kita ngikuti IHF? Karena kita berkeinginan nanti pemenang-pemenang dari Percy Award bisa ikut bertanding juga di level internasional ya, di IHF ya. Kalau tahun ini itu juga diselenggarakan bulan Oktober, ada di Portugal, tapi kita harapkan nanti pemenang Percy Award tahun ini ikut lomba yang tahun 2024 di IHF begitu. Nah, piala yang kedua yang bentuknya berbeda itu khusus untuk yang kategori tentang etika dan perilaku di rumah sakit ya. Setelah itu juga ada penghargaan dalam bentuk piagam, dan tadi ya pemenangnya juara pertama itu yang nilainya paling besar itu akan dikirim untuk ikut lomba IHF ya, tetapi yang kita biayai, Persi biayai adalah untuk registrasinya saja. Ya, terima kasih Bu Lena. Waduh, ini menarik juga dok ya, hadiahnya oke banget. Tapi yang paling penting adalah bagaimana rumah sakit itu keikutsertaannya gitu ya, dilihat juga oleh dunia rumah sakitan dan juga para customer-nya gitu ya, bahwa ini concern juga terhadap inovasi, terhadap peningkatan kualitas dan keselamatan pasien. Dan ini penting untuk dibuatkan dalam satu tulisan, sehingga Persi memang mengadakan wadahnya ya, menyiapkan wadahnya. Di setiap rumah sakit boleh nulis, boleh membuktikan gitu ya dengan data-datanya. Satu lagi dok yang saya lupa banget tadi dok. Nah untuk setiap tulisan ini apakah perlu data mundur berapa lama nggak dok? Seperti itu dok. Untuk tulisan ini sebagai data pendukung atau pembuktiannya. Ya, jadi karena di dalam tulisan ini akan menyajikan data awal, terus kemudian nanti ada inovasi, kemudian menyajikan data setelah inovasi begitu. Jadi ada pre dan post innovation begitu ya. Nah itu biasanya paling tidak itu datanya itu 3 bulan ya, mundurnya 3 bulan. Boleh 6 bulan, boleh setahun nggak masalah, tapi paling cepat biasanya 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya cerita nih, kemarin misalnya baru saja selesai melakukan inovasi, hasilnya bagus ya, Bapak Ibu bisa bandingkan misalnya data 3 bulan yang lalu, kemudian cerita tentang inovasinya, lalu data setelah inovasi. Nah itu dibandingkan begitu. Tapi nggak masalah kalau misalnya inovasinya itu sebenarnya sudah dilakukan tahun lalu, tapi belum pernah diceritakan begitu ya. Oh tahun 2022 kemarin kita sudah pernah melakukan inovasi, hasilnya sebelumnya begini, sesudahnya begini begitu ya. Itu nggak masalah juga ya, silakan Bapak Ibu ceritakan meskipun sudah berlalu 1 tahun bahkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu juga tidak masalah. Iya, iya. Diharapkan sih karena memang Percy Award ini bukan yang pertama kali rumah sakit atau dunia rumah sakitan, para manajemen di rumah sakit yang mengikuti Percy Award ini sudah makin belajar, semakin bagus tulisannya ya dok ya. Apalagi Betul. tadi sudah dikasih arahan tujuan sekian ratus kata, kemudian apa tadi apanya tadi 300 kata, 3 step by step-nya gitu, itu akan lebih harusnya udah lebih lancar lagi dok ya, sehingga memang kita dunia rumah sakit nanti yang menang di Percy Award ini memang bisa diikutkan kepada ajang yang internasional tadi, IHF tadi ya dok ya. Jadi pemenangnya yang nomor satunya dok ya akan dikirim mengikuti lomba untuk di International Hospital Federation, betul lah dok ya, di tahun 2024. Dibiayai registrasinya. Dibiayai registrasinya ya, ongkosnya sendiri ya dok ya. Betul. Oh.
Registrasinya tuh Bapak Ibu, registrasinya Ya, nanti akan di cover oleh Persi gitu. Ini kegiatan yang nggak main-main, rumah sakit pasti sudah well known dengan Persi Award ini, tinggal memang meningkatkan kualitasnya, kualitas tulisannya yang pasti, kemudian kualitas isi inovasi di dalamnya, bagaimana inovasinya ini sebuah rumah sakit itu betul-betul terbukti ada implikasinya, dan satu lagi yang terakhir adalah mudah direplikasi oleh rumah sakit lain. Ini upaya betul-betul upaya yang luar biasa dari Persi untuk menyiapkan wadah Persi Award ini. Setiap rumah sakit punya kesempatan untuk bisa menuliskan success story-nya pada sebuah inovasi, atas sebuah inovasi gitu ya dokter ya. Oke, baik. Rasanya udah semua kita gali tentang Persi Award ini. Dokter, jika ada nanti calon peserta ataupun peserta yang sudah memasukkan makalahnya ke panitia, ada yang ingin bertanya gitu ya. Siapa dok PIC dari kegiatan Persi Award ini dok yang bisa dihubungi oleh peserta atau calon peserta? baik. Jadi secara teknis ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi ya, kategorinya apa saja, syarat nulis makalahnya bagaimana, kirimnya ke link mana, tanggal berapa, nanti silahkan hubungi tim kami ya, Mbak Pebi ya, Mbak Pebi yang Bapak Ibu juga sudah sangat mengenal ya, di nomor handphonenya di 0812 1879 1331 ya. Saya ulangi sekali lagi, tolong hubungi untuk masalah-masalah teknis Persi Award ke Mbak Pebi 0812 1879 1331. Dok, maaf ya dok, saya kelupaan nih dok. Nanti kan dari seluruh peserta akan terpilih finalis ya dok ya. Dan si finalis ini nanti akan mempresentasikan hasilnya gitu ya dok ya. Betul ya dok ya. Jadi itu akan dilakukan di hari keberapa dok? Dalam rangkaian seminar nasional Persi. Baik, ya jadi dari seperti pengalaman kemarin ya, antara 20 sampai 30 makalah yang masuk per kategori itu akan dinilai oleh juri, dan kemudian juri akan menentukan 5 makalah terbaik ya, 5 makalah terbaik itu yang jadi finalis. Nah, yang menjadi finalis ya setiap kategori ya berarti ada 5 kali 9 berarti 45 finalis itu akan diundang ke Jakarta ke acara seminar nasional Persi untuk mempresentasikannya. Jadi nanti masing-masing punya waktu untuk presentasi dengan PowerPoint ya, lalu presentasi, kemudian ada tanya jawab dengan dewan juri sehingga kemudian juri bisa memberikan nilai finalnya. Nah, dari 5 finalis nanti akan dipilih 3 ya, juara 1, 2, dan 3. Nah, itu akan diundang untuk presentasi di depan juri itu pada tanggal 18 Oktober 2023. Oke, lengkap sudah. Berarti di hari pertama sudah langsung ada presentasi dari finalis peserta Persi Award ya dok ya. Nah, siap-siap nih biasanya justru pengalaman kita tahun-tahun lalu justru dari daerah banyaknya juga dok ya. Dari daerah itu semangatnya luar biasa karena inovasi yang mereka jalankan biasanya memang terlihat sekali implikasinya gitu. Biasanya mereka datang satu tim. Betul. Satu tim, supportnya luar biasa dari manajemennya ya, dari direksinya supportnya luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Hanefi Jasri. Sore hari ini sangat bermanfaat bahasan kita tentang Persi Award 2023, sebuah kegiatan yang tidak boleh dilewatkan oleh seluruh insan rumah sakit. Ini ajang bergengsi kita tahunan, dan ingat bahwa pemenangnya nanti juga sama seperti Logo Association akan mengangkat reputasi sebuah rumah sakit, akan kita sosialisasikan, akan kita umumkan ini pemenangnya, dia mengangkat inovasi tentang ini gitu, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit itu akan meningkat dengan sendirinya gitu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Dr. Hanefi Jasri Mars sebagai
sebagai Ketua dari Persi Award 2023. Sore hari ini sungguh sangat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada tadi Dr. Niko Alumenta Kanefro MMH Kespiskua sebagai Ketua dari Lomba Poster Session Seminar Nasional Persi 2023. Bapak Ibu hadirin partisipan yang saya hormati, rasanya pas sekali waktunya, tepat pukul 16 lebih 57, 3 menit lagi gitu ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini, Road to Seminar Nasional Persi tahun 2023. Kita akan berjumpa kembali pada Road to Seminar Nasional Persi 2023 pada Jumat depan. Dan apabila Bapak dan Ibu masih punya pertanyaan seputar lomba poster session, seputar lomba Persi Award, boleh menghubungi kontak yang tadi disampaikan atau masuk saja ke websitenya Persi, gitu, www.persi.id, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu para partisipan yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih buat Dr. Hanefi, Dr. Diko juga, dan seluruh panitia yang bertugas pada sore hari ini. Kita akan bertemu kembali Jumat depan. Kita doakan sama-sama sehat. Kemudian perjalanan kita menuju seminar nasional juga akan lancar, pesertanya juga baik. Dan akhirnya saya tutup pertemuan kita sore hari ini dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.